Perjuangan tak sia-sia Delia. Penulis Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Seminggu setelah pernikahan Rizal, Yuda, Ita, dan Wita mengunjungi neneknya di Solo. Katanya hanya silaturahmi, tapi tentu saja maksudnya mau menjemput Delia pulang. Wita yang lebih-lebih membujuk Delia agar mau kembali ke Jogja. Sepi sekali di rumah hanya berdua dengan ibu, katanya. Delia tersenyum berkata bahwa dia masih kerasan tinggal di rumah neneknya. Nantilah, kalau aku sudah ingin pulang, pasti aku pulang. Di sini enak, tiap hari makan ayam dan telur, gurunya. Bujukan Yuda yang mengatakan bahwa kuliah sudah mulai, hanya mengingatkan Delia bahwa saat itu sudah bulan Agustus dan dia memasuki semester ketiga. Tapi keinginan untuk kembali ke kampus belum juga timbul. Akhirnya rombongan dari Jogja itu kembali tetap hanya bertiga. 3,5 dengan Astrid yang sekarang sudah bisa berjalan dan naik-naik kursi. Tetapi seminggu kemudian, Eyang Suryo sendiri yang menyuruhnya pulang. Delia tidak bisa menolak. Hidupmu tidak boleh berhenti di rumah ini, Delia. Kau harus tetap menempuh semester 3 sekarang. Masih berapa lama lagi? Katamu juga, kau mau ikut les menari, les piano, dan les Inggris. Pulanglah cucuku, jemputlah masa depanmu dengan semangat baru dan keyakinan penuh. Kata Eyang Suryo pagi itu di meja makan ketika menikmati sarapan. Saya kerasan di sini. Saya merasa damai bila dekat dengan Eyang. Delia mencoba protes. Kalau begitu, datanglah setiap hari Minggu. Delia memberengut. Kapan saya harus pulang, Eyang? Tanyanya kemudian dengan sedih. Pagi ini juga. Eyang? Delia memandang neneknya dengan kaget. Dia dorong kursi yang didudukinya ke belakang, memutari meja dengan lunglai dan memeluk neneknya. Eyang Suryo melingkarkan lengannya ke bahu Delia, mengusap-usap kepala Delia yang tertumpu di bahunya dengan tatapan yang lain. Wanita tua itu hampir-hampir tak dapat menahan keharuannya. 1,5 bulan bersama-sama telah membuat keduanya lekat satu sama lain. Tapi dia tidak mau membuat Delia semakin hanyut dalam kecengengan, sehingga mereka harus meneteskan air mata bersama-sama. Eyang Suryo tertawa perlahan. Dijauhkannya kepala Delia dari bahunya. Ibumu akan marah kepadaku. 1,5 bulan di sini membuat kau menjadi cengeng. Padahal aku tak pernah mengajarimu menangis. Yang aku ajarkan adalah bagaimana mengerti hidup ini. Ayo, jangan menangis lagi. Delia tersenyum dengan sisa-sisa air matanya. Eyang Suryo membantu Delia membereskan barang-barangnya. Selama 1,5 bulan di Solo, Delia telah menjadi bertambah kaya beberapa tingkat. Nenek sangat memanjakannya. Ketika berangkat dari Jogja, dia hanya membawa 7 helai baju,
dan sekarang memasukkan 15 helai ke dalam kopornya. Sebuah sepatu yang masih terbungkus dalam kardusnya dimasukkan pula ke kopor. Belum barang-barang kecil seperti bros, jepit rambut, dan kawan-kawan sebangsanya. Delia menyisir rambut di depan cermin gantung berbingkai ukiran bunga. Pagi itu dia mengenakan blus hijau lumut berbunga-bunga kecil dengan rok bawah putih. Rambutnya yang panjang dibelah tengah dan digelung menjadi 2 di sisi kepala. Sepasang tusuk rambut berkepala bunga melati memperkuat gelungan rambutnya sehingga tidak akan lepas sekalipun dia naik kuda yang melompat pagar setinggi 2 meter. "Eyang," Delia menoleh kepada neneknya yang masih sibuk mengatur isi kopor agar harta Delia bisa masuk semuanya. "Saya khawatir jangan-jangan tidak ada lagi pemuda yang mau mencintai saya." Eyang Suryo tertawa. "Gadis seperti kau ini, Delia, semua orang ingin mencintaimu." "Cinta yang seperti apa, Yang?" "Delia, jangan mencari cinta yang seperti dia. Kau tak akan menemukannya sampai kapanpun. Sebab Tuhan tidak pernah membuat 2 makhluknya sama persis. Carilah cinta seperti cinta itu sendiri. Daya tarik dan keajaiban dunia ini tidak ada taranya, Delia. Dan kau baru menemukan sebagian kecil saja kemarin." Eyang tidak hanya menghibur saya dengan kata-kata itu. "Delia, kisahku sendiri tidak jauh berbeda dengan apa yang kau alami. Dan aku pun merasa khawatir seperti kau. Tapi ternyata kemudian aku malahan bingung mau memilih yang mana." Delia tersenyum. Tak sedikit pun menyangkal kalau banyak orang yang masih mencintai wanita seperti neneknya. Dulu waktu masih muda, neneknya tentu cantik menarik. Terbukti dalam usia 70 saja, sisa-sisa kecantikan itu masih kelihatan. "Doakan saya baik-baik ya, Yang," katanya setelah semua beres. "Setiap malam aku berdoa untukmu, Delia." Satu persatu penghuni rumah dipamiti. Bok Raji yang selalu setia memasak setiap hari, Pak Raji yang tak pernah membiarkan sehelai rumput liar pun tumbuh di halaman, Mulyono yang dengan penuh tanggung jawab menjaga kesejahteraan ke-300 ekor ayam. Untuk sementara, rumah dikunci dan dititipkan tetangga sebelah kalau-kalau ada tamu. Semuanya mengantar Delia sampai ke jalan besar, menunggu bis jurusan ke Jogja. Ketika bis yang ditunggu tiba, Mulyono dengan gagah mengangkat kopor Delia dan membawanya naik sampai ke atas bis. Kernet yang mengira Mulyono akan ikut menumpang bisnya segera berteriak klar pada sang supir. Bis bergerak lagi. Mulyono berteriak-teriak, tergesa-gesa ke pintu, dan setelah 2 kali menginjak kaki orang, akhirnya dia berhasil mendarat di tanah kembali dengan selamat. Tidak ada seorang pun yang dapat menahan tawanya menyaksikan kelucuan itu. Di pinggir jalan, 4 orang melambai-lambaikan tangannya sampai bis hilang di tikungan. Bis kota berhenti di halte. Delia menunggu sampai bapak-bapak gemuk turun, baru ikut turun. Sambil melangkah perlahan, dia layangkan ke gedung pusat bulak sumur yang tegak dengan kokoh di hadapannya. Hampir 2 bulan lamanya, dia tidak menginjak gedung yang dicintainya itu. Rindu, ya,
Rasa rindu yang otomatis terasa menyusup di hatinya. Delia bersyukur bahwa kesedihan itu datang setelah dia selesai menjalani ujian. Kalau saja kemalangan itu datang pada saat dia akan ujian, bisa dipastikan semester ini dia tidak akan kuliah karena indeks prestasi yang tidak memenuhi syarat. Baru semester depan kuliah lagi, mengulang semua kuliah yang diambilnya pada semester genap. Ya, kalau dihitung-hitung, dia masih juga berhak bersyukur. Delia! Delia menoleh. Dari halaman berumput di bawah cemara, seorang gadis berlari-lari ke arahnya sambil melambe-lambe. Delia tersenyum. Susan, kawan akrab yang ditemuinya 1 tahun yang lalu di Balairung, sewaktu mendaftar sebagai mahasiswa baru. Kukira ditelan hantu kok. Mama gak nongol? Kata Susan terengah-engah. Delia tersenyum. Berendengan langkah mereka menuju ke gedung pusat. Aku barusan bertapa, kata Delia kalem. Oh, sekarang udah sakti. Susan tertawa berderai, membuat beberapa mahasiswa menoleh ke arah mereka berdua. Kalau di depan meja makan, sudah. Susan tertawa lagi. Sejak mereka kenal, keriangan Susan inilah yang menarik perhatian Delia. Bagi gadis yang mempunyai kakek keturunan Tionghoa itu, kemarahan dosen pun dianggapnya lelucon yang boleh dinikmati sejenak lalu dilupakan. Di anak tangga ketiga, kedua gadis itu berpapasan dengan seorang dosen muda dari Fakultas Ekonomi. Delia beberapa kali bertemu dengan dosen itu, menukar pandang dan senyum. Sekarang pun dosen muda itu tersenyum, bahkan lebih lebar dari biasanya. Kuliah, sapanya. Delia mengangguk. Bapak tidak ngajar? Tanyanya kemudian. Nanti siang. Sambil tersenyum, Delia mengangguk lagi. Tampaknya sang dosen masih ingin bercakap-cakap. Tapi sukar menemukan bahannya. Karena itu dengan menyesal diteruskan langkahnya. Mari, saya ada perlu, katanya. Mari, Pak. Setelah sang dosen berlalu, kedua gadis itu pun meneruskan langkahnya. Mau rasanya aku mau nguntir lehernya, gerutu Susan. Hei, Delia menoleh kawannya dengan terkejut. Kok saja yang dipandangnya? Tak sebelah mata pun dia melirik padaku. Sekarang Delia tertawa. Matanya sepasang, San. Tak bisa memandang dengan sebelah, katanya. Rumahnya tidak jauh dari rumahku, Del. Tapi berlagak gak kenal dia. Oh ya, dia sendirian tinggal di rumahnya. Masih bujangan. Itulah rupanya kau marah dia tak memandang padamu. Susan tertawa. Sekarang kuliah apa kita? Tanya Delia yang sudah 3 minggu tak tahu menahu tentang perkuliahan. Astaga, Tuhanku, dasar pertapa. Catatan sudah 1 buku baru tanya. Sekarang kuliah apa? Sudah, gak usah tanya-tanya. Sekarang kosong kok. Buati lagi penataran. Kita ke Balairung saja yuk. Enak duduk di sana. Berdua mereka melintasi halaman tengah gedung pusat. Delia paling suka memandang gedung pusat dari halaman ini. Tampak begitu megah dan indah. Delia merasa sangat beruntung Fakultas Psikologi menempati ruang kuliah di gedung pusat. Sekalipun pada semester-semester mendatang, dia harus juga mengikuti kuliah di gedung lain. Di Balairung, mereka duduk di lantai yang sejuk, bersandar di tiang yang cukup besar. Di bangunan yang luas itu, suasana terasa adem dan tenang.
Barangkali itu pula lah yang membuat Susan jadi sentimental. Del, aku barusan putus, katanya dengan sendu. Sama, sahut Delia dengan suara biasa. Jangan berolok-olok, aku sungguh-sungguh. Aku juga sungguh-sungguh. Susan menoleh, memandangi temannya. Kok kelihatannya tenang sekali? Katanya dengan iri. Ya, karena sudah kehabisan tenaga setelah 1,5 bulan gulung komeng. Susan tersenyum sedikit. Kau benar-benar sakti setelah bertapa. Di goa mana kau bertapa? Aku mau ikut. Goa itu ada di mana-mana, San. Sebab dia tercipta di hati kita sendiri. Sudahlah, bukankah kau yang selama ini berkata bahwa segala sesuatu hanya lelucon yang boleh dinikmati sejenak, lalu dilupakan? Mereka berpandangan. Delia mengulur tangannya. Dan sejenak kemudian, kedua gadis itu telah berpelukan sambil tertawa, tapi dengan mata berlinang. Cinta memang sukar dilupakan. Tetapi kesedihan tidak boleh lama-lama menghancurkan hidup seseorang. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.